Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak terasa ya kita berjumpa lagi. Perasaan berpekan kemarin deh kita bertemu. Tapi terima kasih banyak untuk seluruh penonton setianya TV Tara, TV Pendidikan Kesetaraan. Jadi, teman-teman sekalian, pekan kemarin kami udah bersama dengan pemenang tutor kreatif dari Kalimantan Utara. Sekarang kita punya edisi bersama dengan pemenang dari kategori tutor berdedikasi waktu di Astina 2 kemarin. Nah, dari manakah beliau ini? Masih sama-sama Utara, tapi kalau pekan kemarin Kalimantan, pekan ini kita dari Sumatera, Sumatera Utara. Nah, teman-teman sekalian, sudah terpampang jelas ya di belakang saya nih flyernya, udah kece banget, udah keren banget orangnya. Tapi izinkan saya untuk menampilkan dulu flyernya. Tapi teman-teman sekalian, sebelum saya tampilkan flyernya, pastikan teman-teman udah punya cemilan, udah posisi jaringannya stabil karena 1 jam ke depan itu akan sangat menarik. Karena tutor pendidikan kesetaraan itu kan pasti semua berdedikasi ya. Tapi gimana sih tips and triknya sampai Pak Muhammad siapa nih? Oke, Pak Muhammad Dedi SS ini bisa menjadi pemenang kategori tutor berdedikasi. Oke, karena Bapak Ibu semua udah siap, kita share screen aja ya CV beliau. Tara, oke, inilah Bapak Muhammad Dedi SS. Jadi lahir di Kelambir. Wah, ini PR lagi. Kita googling dulu nih, Kelambir di mana ya? Kelahiran 93. Tos dulu Pak, kita seumuran ya. Memasuki edisi 30, kepala 3 tahun ini tentunya harus bisa lebih berdedikasi ya di usia yang kepala 3 nanti. Nah, beliau ini pengalamannya, wah, ini udah pernah jadi ketua Karang Taruna, ketua Poros Muda juga. Kemampuannya lihat nih, leadership, komunikasi, manajemen, wah, keren banget. Nah, kalau seandainya nanti setelah edisi podcast TV Tara ini, Bapak Ibu, teman-teman semua masih penasaran dengan sosok Pak Dedi ini, bisa langsung ke IG-nya MHD_Dedi, I-nya pakai Y ya, atau ke Facebooknya dedi.deli atau ke nomor handphone 0853 7076 7045. Di sini nggak disampaikan udah berkeluarga atau belum. Nanti kita tanyakan langsung atau ke email muhammaddedi458@gmail.com. Nanti kalau kami follow back ya Pak ya. Iya. Baik, langsung saja kita undang dengan tepuk semangat Pak Muhammad Dedi SS. Mari bergabung Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Pak Dedi? Sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat, Bos. Apa kabar Sumatera Utara? Mendung, cerah? Sumatera Utara sedang sangat cerah hari ini. Sangat cerah. Jadi memang seperti pembawaannya lagi cerah banget di hari ini, Pak Dedi. Terima kasih banyak sudah berkenan menjadi narasumber di podcastnya TV Tara milik DPP FTPKN. Nah, kami ini penasaran banget, Pak. Sebelumnya kami ucapkan selamat ya, sudah memenangkan tutor berdedikasi dan I know it's not easy ya. Ini mengalahkan banyak kandidat sampai akhirnya tersaring 8, Pak, benar? Benar, 8 besar kemudian diwawancara Pak ya. diwawancara. Diwawancara. Oke, nah Pak Dedi dari 4 kategori lomba, kenapa sih Bapak Dedi ini tertarik dan memutuskan untuk masuk di cabang kategori tutor berdedikasi? Ya, terima kasih, host. Sebenarnya kenapa saya pilih kategori berdedikasi? Hujan ketapang di pusat apa? Kemarin itu kita eh, benar-benar di apa ya? Di disosialisasikan untuk Astina 2 ini melalui eh, forum tutor Sumut waktu itu. Jadi dan Deli Serdang khususnya kabupaten Yes. kita. Jadi teman-teman tutor di PKB kami kan itu ada jumlahnya sekitar 20 orang tuh. Yes. Nah, jadi mereka memilih kategori-kategori yang sesuai dengan mereka gitu. Dan akhirnya karena saya tidak punya kategori dan karena setiap kita adalah berdedikasi, akhirnya saya ambil kategori dedikasi. Bukan karena sesuai nama saya ya, Dedi gitu. Enggak. Tapi memang setiap kita berdedikasi, maka saya ambil kategori ini. Ya. Seperti itu, host.
Oke, terima kasih. Jadi bukan karena namanya udah setengah dari cabang lombanya ya. Baik, salam hormat kami kepada Ibu DPD-nya ya. Kalau tidak salah, dulu juga sempat podcast bersama kami. Salam hormat untuk beliau dan kalau tidak salah memang Sumut itu paling banyak mengikuti cabang lomba tutor bersuara. Tapi Pak Dedi mengambil kesempatan di tutor berdedikasi. Nah, Pak, ada nggak syarat paling berat menurut Bapak saat mengikuti tutor berdedikasi? Ya, kalau menurut saya sudah pasti sangat berat sebenarnya di dedikasi karena eh, kita tahu dan kita sama-sama paham pendidikan kesetaraan khususnya di Indonesia, teman-teman itu sangat luar biasa untuk pendidikan kesetaraan. Jadi saya pikir apakah saya layak mengikuti kategori ini, dan akhirnya dari dorongan teman-teman di PKBM, ya abang layak gitu, bapak layak untuk ikuti saja gitu, karena kita juga menjalani prosesnya bersama gitu. Makanya saya Bismillah kan gitu. Mas, Gitu. luar biasa. Baik, kita langsung ke dokumentasinya Pak Dedi nih, yang bisa membawa Bapak sampai akhirnya membuktikan kepada juri bahwa Bapak memang benar-benar berdedikasi. Foto pertama, kita lihat. Tara, oh ini ya orangnya ya. Kok style-style Bali nih Pak? Nah, ya kemarin kami baru liburan sama Oke, teman-teman. baik. Selanjutnya ini, silahkan Ya, dijelaskan ini Pak. di PKBM kita. Nah, ini di PKBM kita dengan anak-anak pendidikan karakter di PKBM. Ini di halamannya, halaman PKBM. Dan di sini juga kafe. Kita juga ngelola kafe. Nama kafenya Kafe Baca. Jadi yang ngelola adalah teman-teman tutor dan teman-teman relawan. Oke, Begitu. dan ini memang lebih banyak anak-anak usia sekolah Pak ya? Eh benar. Ini jadi kan kami di situ tuh ada tiga program ya. Yang pertama ada pendidikan karakter, yang kedua ada pendidikan anak kawasan pesisir untuk putus sekolah, kemudian ada program anak kawasan pesisir mengaji. Dan itu beda-beda orang, anak-anaknya beda-beda. Oke, baik. Nah, ini Nah, ini lagi asik-asikan belajar sama anak-anak dengan tutor yang lain juga. Tapi saya mencoba mengajak mereka untuk bercerita tuh. Jadi kita emang harus libatin dan hadir di dalam lingkaran mereka. baik. Nah, apa sih Pak yang membuat Bapak akhirnya merasakan bahwa pendidikan kesetaraan itu asik begitu? Iya, kebetulan saya juga bukan seorang sarjana pendidikan ya, yang Iya, karena SS kan ya? yang eh, saya itu sebenarnya kurang tertarik dengan dunia pendidikan. Tapi ketika saya melihat pendidikan kesetaraan, ada warna yang sangat berbeda, jauh tuh, jauh berbeda dari eh, tempat-tempat pendidikan kita katakanlah formal. Untuk akhirnya saya ngelihat warna ini sangat-sangat menarik gitu, dan sebenarnya kita bisa berinovasi, berkreativitas tuh lewat pendidikan non formal, yaitu pendidikan kesetaraan. Makanya akhirnya saya putuskan untuk sama-sama bergabung. Oke. Ya, jadi when you feel enjoy with pendidikan kesetaraan ini, eh kemudian serta-merta membuat Pak Dedi berdedikasi dengan baik atau sebenarnya ada pembelajaran hidup lain gitu yang memotivasi? eh Pastinya setiap kita berjalan dan melihat problematika yang ada di lingkungan, sebenarnya pendidikan kesetaraan ini kan bagian dari eh, fungsionalnya kita sebagai manusia ya, untuk sama-sama bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi saya lebih kepada, kalau di pendidikan kesetaraan ini lebih kepada mencoba memfungsikan diri sebagai manusia untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak, bukan untuk mencari finansial. Saya juga punya punya kerjaan lain yang akhirnya itulah karena pendidikan kesetaraan tidak terlalu kaku untuk waktu proses pembelajarannya, maka saya bisa mengikuti kerjaan atau aktivitas yang lain seperti itu. Oke, jadi tetap punya 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 pekerjaan lain seperti itu ya. Benar Oke, sekali. tapi tidak mengharapkan apa ya, suatu tujuan finansial dari pendidikan kesetaraan. Oh,
Oke, good job. This one? Ah, kalau ini dengan teman-teman relawan dan teman-teman waktu ini ada teman-teman dari mahasiswa yang KKN di sekitaran PKBM. Akhirnya kami mengajak teman-teman untuk sebenarnya bicara pendidikan, kita itu punya wilayah dan lingkungan kita di kampung gitu ya. Kita sebenarnya bisa mengukurnya dari lingkungan kita dulu. Jadi kami lebih mengajak, ayolah ketika pulang dari sini, ayo ke pendidikan kesetaraan gitu. Ayo perhatikan bagaimana sebenarnya kebutuhan pendidikan di desa gitu. Melalui PKBM kita bisa memberikan warna yang berbeda sebenarnya untuk daerah sesuai dengan apa ya, sesuai dengan uh, apa daerah masing-masing lah, apa yang bisa dikembangkan gitu. Kekhasan ya. Iya. Baik. Ini Nah, ini dengan anak-anak pendidikan kesetaraan. Mereka ini anak kawasan pesisir yang putus sekolah, kakaknya ngajar apa kak? Karena sastranya sastra Inggris atau sastra Indonesia. sastra Indonesia dan mengajar bahasa Indonesia atau kemudian bisa karena multi talent di pendidikan non formal menjadi ngajar geografi atau ngajar IPA? Karena kami juga jumlahnya banyak, saya kalau ke anak-anak lebih ngisi ke konsep diri dan Karakter tadi ya. ya, dan bahasa Indonesia. Saya di situ. Oke, baik. Selanjutnya ini, Nah, PKBM lingkaran itu sering apa ya? Sering kedatangan teman-teman yang luar biasa. Jadi ini juga teman-teman mahasiswa yang dalam rangka belajar untuk mengembangkan diri gitu ya. Tetap saja kami bicara di sini adalah pendidikan kesetaraan. Bahwasanya pendidikan kesetaraan itu warnanya beda gitu. Teman-teman bisa berkreasi, berinovasi lewat pendidikan kesetaraan. nah ini apakah pihak PKBM Lingkaran yang menghubungi para teman-teman mahasiswa ini atau mahasiswa yang mengajak kerjasama ke PKBM atau seperti apa konsepnya? Nah, kita selalu berbuat dengan aktivitas kita sendiri. Jadi, kalaupun ada teman-teman yang datang atau siapapun yang datang, itu mereka yang hadir gitu untuk datang. Kami tidak pernah memanggil. Kami hanya memanggil lewat kegiatan, lewat apa ya? Ya, kegiatan dan proses yang kami lakukan di tempat kami. Dan akhirnya komunitas atau teman-teman dari luar melihat itu untuk ini menarik gitu. Kami juga ingin melihat ini. Dan mereka itu setiap datang sumbang buku untuk Memang diwajibkan atau memang mereka inisiatif? kalau untuk teman-teman yang melakukan penelitian tugas akhir dari kampus, kami memang mewajibkan. Wah, seharusnya bisa diterapkan di Gorontalo nih ya. Tahu gitu kemarin saya bikin begitu. Jadi Thank kami you for the eh, idea. kami berikan apa ya? Kami tidak memberi apa namanya, tidak mengharapkan apa-apa selain buku dari data yang sudah kami berikan untuk tugas akhirnya. Jadi hanya dua buku yang mereka sumbangkan dan itu juga kami sampaikan ini untuk anak-anak pendidikan kesetaraan di sini gitu. Jadi bukunya bebas, yang penting sesuai dengan usia anak-anak yang ada di PKBN. Ini memang ide murni dari Pak Dedi atau lembaga? Ini dari pimpinan beserta tim. Oke, Ya, siap. itu Nah, yang ini kemarin, berbicara pimpinan saya tuh yang di oke, salam hormat untuk beliau. Nah, ini kakak-kakaknya kemarin ini ngapain, Kak? Memang fokus ke literasi atau ada event apa? Oh, jadi di kafe baca, di kafe kita itu kan ada apa ya? Ada perform budaya setiap malam minggu. Jadi warna Every dari week iya, sampai dengan sekarang. iya sampai sekarang. Wow. Tadi malam juga kan. Jadi Ada YouTube-nya nggak? di situ kita belum. Nanti kita Oke. mudah-mudahan akan ini ya, akan lebih ini ke Iya, karena kan tutor nih pengen belajar nih kafe baca di ke PKBM Lingkaran seperti apa sih konsepnya? Seperti itu ya. kemarin Baik. alhamdulillah kita juga dapat apa ya? Dapat penghargaan dari Pak Nadiem untuk Mhm. kategori TBM kreatif rekreatif itu Wow, mereka 2022. iya
Enggak, 2020, maaf. Oh, 2020. Oh, zaman saya video itu berarti. Ya, Tos. Lanjut, lanjut. ya, jadi eh, setiap malam minggu ada perform budaya dari teman-teman tutor dan anak-anak PKBM di situ, di kafe. Oke, keren banget. Semoga terus bisa menjaga konsistensinya ya. Iya, nah ini Oke, pelajaran tadi. pembelajaran ini nih ya, karakter Jadi, tadi ya. ya, ini di tingkat 2 nih. Nah, kalau kafe kan di bawah, ruang kelas di atas. I see. Kalau PKBM-nya sendiri udah berapa lama sih, Pak? Kalau PKBM-nya itu sebenarnya dari 2011. Cuma bapaknya bergabung 2018 ya. Dan ini Iya, memang letaknya di pesisir, Pak ya? iya. Jadi Kecamatan Pantai Labu itu salah satu desanya kan desa PKBM ini Desa Denai Lama ya namanya. Denai lama, oke. Iya, Berarti ada Denai baru. Denai baru tidak. Gorontalo Silakan. mungkin ya ada ya. Eh, Oke, ya. Jadi kalau di karakter sendiri apa sih yang Pak Dedi ajarkan? Sebenarnya muatan-muatan sederhana dengan anak-anak selain bermain ya, kami paling bermain tetap muatan sederhana tentang maaf, tolong dan terima kasih. Hal-hal itu saja yang kami tekankan dan tidak apa ya tentang bagaimana bermimpi, bercita-cita, hanya-hanya hal-hal itulah yang kami tekankan dengan anak-anak pendidikan karakter. Per- Pernah nggak ada bocoran dari penyelenggara dari ini pengelola ya PKBM-nya? Kenapa sih kan kenapa biasanya kan karakter ini bisa aja gitu gabung dari setiap tutor ya, tapi kenapa di PKBM lingkaran itu karakter tuh berdiri sendiri begitu? Sepenting itukah? Kemudian kenapa harus harus ada begitu, Pak? Iya, kebetulan waktu pimpinan kami merintis atau membuka PKBM, itu belum PKBM, kita hanya sekedar tempat ngumpul gitu ya. Waktu itu tempat ngumpul dan hanya sanggar, sanggar seni. Jadi Oke. tempat itu hanya tempat anak-anak eh, bermain, kemudian ada belajar kan, belajar-belajar tentang kebudayaan dari daerah kita. Nah, akhirnya dinas pendidikan sebenarnya yang datang ke tempat kita. Sebenarnya ini bisa menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat seperti itu. Wow. Kita nggak terpikir untuk mendirikan PKBM waktu itu yang disampaikan pimpinan tidak ada. Kita hanya pure benar-benar pingin apa ya melakukan kegiatan menjadi pusat kegiatan masyarakat di desa yang juga waktu itu anak-anak banyak ini banyak apa ya terkontaminasi dengan hiburan keyboard erotis waktu itu di desa. Oke. Jadi akhirnya anak-anak liar melihat permasalahan itu, akhirnya dibuatlah tempat ngumpul mereka, tempat mereka berekspresi seperti itu. Nah, Baik. berjalan akhirnya Dinas Pendidikan melihat itu dan menyuruh kami ini bisa dibuat PKBN seperti itu. Baik, luar biasa ya apresiasi dari Dinas Pendidikan yang ada di Nah, Sumatera Utara. Dan apa namanya, memang kemarin tuh kalau tidak salah Ketua DPD-nya sempat bercerita bahwa di Sumut itu konsepnya adalah melihat peluang ya Pak ya. Jadi apa yang masalah di situ itulah yang diangkat sebagai keterampilan dan pemberdayaan iya. seperti itu ya. Jadi seperti yang ada di PKBM Lingkaran ini, seni dan budayanya dapat, TBM-nya dapat, kemudian bagaimana mencegah anak-anak tadi yang sudah terkontaminasi dengan budaya barat diajak kembali dengan karakter. Jadi untuk PKBM Lingkaran sendiri adalah karakter yang jadi nilai jualnya, seperti itu, Ya, tidak salah. itu ruh. Ya, itu ruh dari PKBN Lingkaran. Ruh dari PKBN Hmm. Lingkaran adalah pendidikan karakter. Oke, luar biasa. Sangat menarik konsep yang dibangun di Sumatera Utara. Oke, kalau ini kenapa ada bintang-bintangnya? Nah, Reward kah? jadi setiap sebulan sekali, Mhm. selain daripada apa ya raport gitu ya untuk anak-anak, kami selalu memberikan bintang-bintang untuk mereka. Jadi ada bintang persahabatan, bintang kepemimpinan. Jadi setiap individual dari mereka kami berikan penilaian untuk mereka menjadi lebih baik gitu.
Jadi kalau ada anak-anak yang hanya mendapatkan satu bintang, dia sedih tuh. Kemudian dia akan usaha ya untuk di bulan depan saya harus dapat 2 bintang seperti itu. Jadi lebih Oke, kepada untuk mendorong mereka. oke. Pernah nggak ngalamin ada peserta didik yang kayak, ah cuma bintang doang? Pernah Ada, nggak dapat tantangan ada. seperti itu? Nah, oke. How about the solution? eh Kalau dia katakan seperti itu, kami nggak ini, kami eh, tetap kasih dia 1 bintang, itulah bintang apa namanya, bintang yang semua orang dapat gitu ya, tapi dia tidak lebih gitu. Nah, kami lebih melakukan pendampingan sih untuk dia, untuk anak-anak yang seperti itu. Jadi sebenarnya anak-anak yang seperti itu lebih berpikirnya luar biasa sebenarnya, karena dia mungkin oh ini biasa gitu ya, cuman bintang gitu. Jadi kadang kami tanya apa sih yang dia, yang kami merasa yang lebih terapresiasi sebenarnya, apa sih yang harus kami lakukan gitu-gitu. Jadi kami korek informasi dari dia untuk akhirnya juga kami ini mengajak dia lah untuk dia semangat gitu sih. Oke. Kak Deddy, ini kan kalau dilihat tutornya 20 muda semua, peserta didiknya juga muda-muda. Ini sekolah formalnya deket nggak sih? Atau jauh dari PKBM? Sekolah formal dekat sih, sekarang Dekat. udah dekat. Oke, sekarang ini yang menarik. Bagaimana caranya para tutor dan juga penyelenggara PKBM ini bisa menjadikan, membuktikan nih bahwa sudah berhasil eh, menjadikan peserta didik PKBM itu sebagai pendidikan alternatif ya, benar-benar pendidikan pilihan, bukan lagi peserta didik yang mungkin drop out dari sekolah formal atau yang, tapi ini benar-benar usia sekolah yang kemudian memilih untuk sekolah di PKBM, right? Nah, Iya, boleh iya. dong dibocorin. Eh, jadi sebenarnya wilayah pesisir ya, mungkin kita khususnya di kita, wilayah pesisir itu kan apa ya, apatisnya tinggi masyarakat itu. Jadi Oke. mereka tuh hanya berpikir untuk bisa hidup 1 2 hari ke depan itu sudah cukup Cukup lah. gitu ya. Mm-mm. Melaut, kemudian di sini tuh banyak ternak ayam gitu ya, ayam petelur, mereka bekerja di situ. Nah, melihat permasalahan itu, waktu penjaringan kami juga mendapatkan problem yang banyak gitu. Terutama ketika kami mendatangi rumahnya untuk mengajak mereka kembali ke sekolah, justru orang tuanya lepas tangan gitu, tidak mau ikut campur. Mereka katakan tanya saja dengan anaknya langsung gitu, apakah mau atau tidak. Nah, menariknya eh, mereka itu akhirnya kami apa ya? Kami lebih mengajak mereka untuk bermain dulu gitu. Di sana ada tempat untuk bermain, tidak untuk sekolah, tapi untuk bermain. Nah, setelah 2 3 kali pertemuan, akhirnya kami mengajak mereka, ini sekolah, tetapi kalian tidak masuk setiap hari gitu. Kan mereka tuh takutnya tuh masuk setiap hari kemudian dikasih PR seperti seperti itu. Jadi kami lebih mengajak mereka bermain dulu untuk 2 3 kali pertemuan, baru menjabarkan kalian harus kembali sekolah, tapi metode pembelajarannya juga tetap seperti ini gitu, tidak kaku. Baik, saya membandingkan dengan kisah nyata di Gorontalo ya. Nah, Kalau di Gorontalo tuh pernah ada nelayan yang diajak untuk zaman-zaman masih ujian nasional dulu, zaman-zaman dulu ya. Itu dia bilang kayak gini, Pak, Bapak mau kasih uang saya berapa sih? Karena kalau saya melaut, saya tuh dapat segini. Jadi kalau saya meninggalkan ujian 3 hari, saya bisa kehilangan jutaan ya, misalnya 1,8 juta seperti itu. Nah, pernah nggak kejadian itu di daerah pesisir di Sumatera Utara? tentunya pernah, karena kan Oke, eh, gimana di solusinya? karena kan mereka juga butuh hidup ya, biaya untuk hidup gitu. Nah, Yes. alhamdulillahnya juga melalui Dinas Pendidikan kami tuh difasilitasi beasiswa. Jadi setiap anak tuh ada, kami berani katakan dengan mereka, kalian sekolah, kami juga kami yang bayar gitu, kami yang kasih kalian duit gitu, kami yang Oh, kasih oke. kalian fasilitas, karena kami mendapatkan fasilitas itu dari Pak Bupati untuk anak-anak. Jadi Di eh, luar BOP itu, Pak. di luar dari BOP, Wow. APBD, nah, APBD. Kalau boleh tahu bocoran dong, berapa nih per kepalanya? Untuk per anak 200.000 per bulan Usia sekolah? Atau usia semua? sekolah. All?
usia Ya. sekolah. Oke, jadi usia sekolah didapatkan beasiswa itu ya. Wah, keren Iya, banget nih. Patut nih untuk masuk podcast juga. Kalau boleh nanti bisa dimediasi dong DPP FTPKN dengan Bupati Sumut gitu ya, yang bisa Bupati biar Deli nanti Serdang. Ah, ya. Bupati Deli Serdang. Oh, Bupati Deli Serdang. Baik, nanti mungkin sudah lewat dinasnya dulu, bisa dikomunikasikan. Kali saya beliau mau bersedia dan bisa menyemangati dan menjadi inspirasi ya Bupati Deli Serdang untuk bupati-bupati lain yang ada di seluruh Indonesia. Biar semakin semangat nih. Gimana? Masa Deli Serdang bisa di kabupaten kota lain nggak bisa gitu kan ya? Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, ini nih tim hebat. Ya, ini tim hebat nih, orang-orang luar biasa. Jadi yang berdedikasi itu mereka semua sebenarnya. Saya cuma mewakili mereka tuh. Nah, kalau seandainya semua berdedikasi, apa sih yang bisa apa yang waktu itu Pak Dedi jawab, Pak Dedi buktikan ketiga juri bahwa Pak Dedi yang paling berdedikasi. Kebetulan untuk rangkaian proses, saya menjadi koordinator untuk mereka semua sebagai Oke, pimpinan. kepala ularnya gitu ya. Ya. Jadi saya Oke. untuk mengkoordinir saya dipercaya pimpinan waktu itu. Kalau sekarang sudah dialihkan di 2022, setelah saya dianggap berdedikasi, saya akhirnya digeser tuh untuk fokus di manajemen aja gitu. Oke. Karena Jadi udah hebat ya, karena udah hebat menjadi tutor berdedikasi, sekarang harus manajemennya dihebatkan. ya, jadi akhirnya teman-teman lain kan kita emang ngelakuin memang estafet regenerasi untuk teman-teman untuk bisa berproses. Jadi eh, akhirnya saya digeser teman-teman yang lain untuk menjadi koordinator. Kalau sekarang di 2023 ini. Kalau dari 2018 saya sampai 2022 kemarin. Berarti 4 tahun ya jadi koordinator tutor itu ya. Bener. Istilahnya apa? Koordinator tutor? Koordinator relawan. Oh, koordinator relawan. Jadi ini masih sistem relawan sebenarnya. eh, Konsep kita emang konsep kerelawanan karena kalau kita mau gaji tuh kalau kita katakan mau kerja nih untuk teman-teman ngabdi kita kita sampaikan belum sanggup bayar sesuai dengan ekspektasi teman-teman gitu paling kita bisa kasih uang transport karena jumlah kita banyak dan peserta didik kita juga kemarin masih minim kan jadi akhirnya konsep kerelawanan lah karena kita juga hidup di bumi ini ya kita relawan gitu. Jadi jangan pandang apanya, uangnya. Di PKBM Lingkaran kita semua mengembangkan diri dan kita boleh balik kapan saja ke daerah, ke tempat kita untuk membangun daerah kita. Kebetulan informasi teman-teman tutor di kita itu dari luar-luar daerah yang akhirnya menjadi ini sekolah. Mahasiswa-mahasiswa ya? Iya, mahasiswa akhir yang Mhm. akhirnya sampai selesai juga. Iya, 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 iya. Nah, ini sudah 30 menit pembicaraan kita terkait gambar-gambar ini, tapi masih sangat menarik. Gimana sih konsepnya koordinator relawan kala itu bisa berhasil merekrut para relawan yang benar-benar berjiwa relawan ya? Karena kita tahu 2022 waktu itu ya, banyak relawan tapi jiwa relawan itu sebenarnya terkikis oleh banyak hal ya dan ini berhasil mendapatkan 20 orang sebagai tim yang solid begitu tuh gimana sih tips and triknya? Jadi sebenarnya yang memanggil mereka itu tetap saja hati mereka ya. Saya tidak memaksa, saya hanya menginformasikan tentang bagaimana kebermanfaatan kita sebagai manusia. Dan mereka akhirnya, ya karena hati mereka yang sudah memang terpanggil gitu ya. Jadi mereka tuh lebih kepada untuk pengembangan diri. Jadi saya lebih memfasilitasi untuk apa sih yang kamu butuhkan gitu untuk pengembangan diri kamu gitu. Jadi mereka tuh lebih dalam rangka pengembangan diri semuanya. Di luar dari PKBM mereka tetap eh, bergerilya untuk menjalani proses yang ada di luar. Tapi kita belajar dasarnya itu di PKBM yuk gitu untuk mengembangkan dirinya di sini gitu. Kemudian kita menjadi motor di luar sana. Gitu. Kalau mereka jawab yang saya butuh fasilitasi untuk biaya studi akhir saya Kak ada nggak
kayak gitu? Karena juga kita konsep kerelawanan ya, seperti yang saya sampaikan, ada kan uang transport untuk mereka. Kalaupun akhirnya nanti ada satu teman atau dua yang emang untuk tugas akhir, kebetulan kita bisa komunikasi ke dinas pendidikan untuk bantu nih fasilitas beasiswa. Ada satu ini kita kan, satu tutor yang difasilitasi sampai sekarang tuh dari beasiswa daerah juga. Baik, luar biasa. Nah, apakah sistemnya itu dari door to door, mulut ke mulut gitu, atau memang diadakan flyer, dibuka setiap tahunnya untuk merekrut para relawan ini, Kak? Kebetulan kita itu memanggil mereka tuh cuman dari kafe baca. Jadi kafe Oh, kafe oke. baca itu kan tempat nongkrong anak muda. Warna Mhm. kafe baca itu beda dengan kafe-kafe yang ada ya. Kita itu nyajiin 2000 lebih buku di kafe. Wow. Jadi dan kita tidak siapkan wifi. Jadi Jadi warna benar-benar iya. pure untuk baca ya? Jadi orang yang datang itu ya orang yang memang frekuensinya seperti itu kan. Jadi mereka Iya. hadir, kemudian kita diskusi dengan mereka. Siapa saja yang hadir kita tetap ajak diskusi untuk bicarain gitu. Dan banyak sekali orang-orang baik yang setelah datang ke kafe baca kita sampein, mereka malah nyumbang gitu ya. Jadi karena Mhm. dari hasil eh, apa ya hasil kafe juga kita emang sisihin untuk PKBM ya, untuk operasional PKBM, untuk kebutuhan PKBM. Nah, banyak sekali orang-orang baik yang datang kemudian eh, Karena mem- niatnya baik, jadi otomatis orang-orang baik yang termagnet ya, iya. automatically. Baik, makasih Kak Dedi. Nah, ini Ini dengan anak-anak pendidikan karakter main enggrang tuh. Jadi di halaman itu kami sering main-main di situ. Jadi kita juga siapin permainan tradisional banyak di PKB untuk mereka akses sampai sekarang. kenapa harus mainan tradisional? Kita itu kan di tempat PKBM kita itu pas di belakang Bandara Internasional Kuala Namu ya. Wah, insya Allah bisa ke sana dan bisa main ke PKBM-nya. Iya harus mudah-mudahan kan. Jalan kaki bisa dong, Pak ya? Kalau di belakang bandara doang. Bisa, tapi Bisa? mereka lompat pagar. Kami Baik. jadi sebenarnya warna literasi budaya ya, kami lebih merangkumnya dalam program literasi budaya untuk permainan tradisional ini. Sekarang tahulah anak-anak tuh gadget, gadget dan gadget. Jadi kami emang berikan eh, tawaran atau opsi permainan lain untuk anak-anak. Dan ternyata mereka juga senang. Banyak anak-anak yang dari kota Medan ya. Kita kan sama kota Medan 1 jaman lah perjalanan ke Hmm. PKBM. Banyak lah anak-anak yang dari kota Medan membawa keluarganya dan seneng orang tuanya malah seneng anaknya lupa gadget ketika di PKBM Jadi main waktu meskipun di kelas bagian atas tadi tempat ruang pembelajaran itu nggak ada wifi. nggak ada. Oh, oke. Unik ya, maksudnya di zaman sekarang justru peserta didik itu kalau ke saya pasti langsung Kak kode wifi gitu-gitu kan. Ini di sana nggak menyediakan tapi peserta didiknya tetap tetap mau gitu ya, tetap Paling di hadir. ruang-ruang manajemen kita kan di kantor Oke. kita emang khusus untuk manajemen aja. Kalau kelas online-nya berarti nggak ada. Kalau online nggak ada kita luring Oke. terus. Berarti ini 100% berbeda dengan edisi pekan kemarin ya. Kalau Iya. pekan kemarin si tutor kreatif Ibu Wahida itu full online, sekarang bersama Kak Dedi di tutor berdedikasi no online. Tapi Full. buktinya dua-duanya adalah pemenang dengan kategori yang berbeda. Oke. Jadi mau itu online atau offline ada di tangan Bapak Ibu selaku tutor hebat di seluruh Indonesia. Baik, next Kak. Nih, apa nih Kak? Ini pimpinan dengan kami lagi setiap hari Jumat kan kita evaluasi program tuh. Yes. Ya, jadi ini lagi evaluasi apa apa yang menjadi kekurangan, apa yang harus diperhatikan dari setiap anak. Jadi setiap tutor kan mengidentifikasi anak ya, apa yang menjadi kekurangan dan pentingnya kita sebagai tutor memfasilitasi. Setiap hari Jumat tuh kita apa, eh, evaluasi Baik, lah, baik. Jadi rutin ya. rutin.
Saya terpesona dengan rak bukunya. Cantik. Oke, kalau ini Eh, di Kecamatan Pantai Labu, jarak akses PKBM dengan adik-adik yang jauh ya rumahnya, kemudian nggak ada kendaraan, akhirnya kami yang datang. Jadi kami numpang di salah satu TK ya, itu milik teman-teman tutor juga. Ya akhirnya Mhm. kita fasilitasi, ya udah biar kalian nggak jauh, kalian datang aja ke sini gitu. Kita yang datang ke sana. Itu Ini kelas mereka, jauhnya lah ya. ya ini kelas jauhnya. Kita juga suka Oke. kelas jauh. Oke. Tapi lebih banyak yang di itu, yang di kafe baca tadi. Iya, lebih banyak di PKBM. Oke, baik. Nah, ini foto terakhir yang akan kita tanya-tanya ke Kak Dedi. Ini kalau tadi ada gambar bintang saat foto rame-rame, sekarang dos sepatu. Ini apa lagi, Kak? Teman-teman tutor tuh bilang, Bang, masa bagusan sepatu adik-adik daripada sepatu kita tuh kan gitu. Jadi sepatu ini diberikan oleh Dinas Pendidikan untuk mereka. Wah, ini memang 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 ada orang dalam di Dinas Pendidikan atau seperti apa sih? No, jadi sebenarnya di Dinas Pendidikan itu kan kemarin mengikuti eh, apa ya, top inovasi ya, inovasi pendidikan eh, Mhm. ke Kementerian Dalam Negeri kalau saya nggak salah, dan Mhm. mendapatkan juara kebetulan dari inovasi Oke. kita ini gitu, dari kaum marginal. Saya juga mengisi sebenarnya di loka rehabilitasi untuk mengajar. Jadi di Mhm. Dinas Pendidikan itu ada program anak kawasan pesisir, kemudian untuk anak-anak di lapas, di loka rehabilitasi, dan di panti asuhan. Dinas Pendidikan menyentuhnya sampai ke sana. Dan kami yang menjadi tutor untuk di program itu gitu. Oke, baik ya. Jadi memang kolaborasi yang bersinergi, dinasnya dapat penghargaan selaku itu dan apa PKBM juga mendapatkan kebermanfaatannya ya. Nah, tunggu sebentar. Ini di bawah ini kafenya kan yang nampak tadi ya, Kak ya? Iya benar, itu Oke. library di Itu sebelah. berarti konsepnya mereka apakah benar seperti kafe yang tetap ada minuman, kopi dan sebagainya atau memang hanya hanya buku tok yang ada di sana? Kita layaknya kafe, kalau menu kita tetap berikan layaknya kafe. Cemilan Ya, gitu-gitu ya, ada ya, ya. ayam penyet kan, ayam geprek, Oke, tapi ada semua buku ada. juga. Ya, tapi di setiap sudut kafe itu buku semua. Oke, oke, oke. Benar-benar ya apa ya ide yang patut di ATM nih. Mati tiru Jadi, modifikasi di Gorontalo dan daerah manapun di Indonesia. jadi Oke? kami juga punya cerita menarik kemarin waktu Oke, apa itu, Kak? penilaian perpustakaan terbaik ya di Provinsi Mhm, Sumatera Utara. Kita kan mhm. mendapatkan terbaik satu. Yes. Jadi jurinya itu kan nanya berapa orang yang menjadi pengunjung perpustakaan, Mhm. kan gitu. Jadi kami bilang kalau per minggu itu 500 sampai 700 orang. Terus jurinya, Seriously? iya jurinya kan bingung kenapa bisa seperti itu. Kami ceritakan konsep perpustakaannya. Jadi kita itu kafe baca. Jadi setiap orang yang mengunjungi kafe baca itu menjadi otomatis pengunjung perpustakaan kita karena Pengunjung. mereka mengakses buku gitu. Tapi bisa dipastikan nggak saat mereka di sana benar-benar mereka baca buku dari 700 per week ya misalnya. Itu Hmm. berarti pas mereka mesen pizza ayam penyet, itu otomatis mereka sambil baca juga atau even mereka Eh, tidak baca, mereka tetap dihitung sebagai pengunjung di kafe baca. Jadi kita emang secara otomatis ketika orang yang masuk tuh ya masuknya ke perpustakaan kita kan gitu ya. Karena kan lingkungan kita ada Oke. lingkungan perpustakaan waktu itu. Ngisi buku pengunjung perpus gitu. Iya, benar. Oke. Dan mereka tidak keberatan. No, tidak keberatan. Oke, 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 oke. Keren banget. Terima kasih atas ide-ide briliannya di sore hari ini, Kak Dedi. Kita udah selesai dengan selusin foto dengan cerita sampai dengan 40 menit dari selusin foto ya. Hanya 12 kalau saya tidak salah tadi. Nah, Kak Dedi, sekarang kita kembali ke eh, terkait dengan tutor berdedikasi yang diselenggarakan oleh DPP FTPKN, khususnya Astina ya, Apresiasi Tutor Kesetaraan Indonesia. Nah, masih ingat nggak pertanyaan tersulit dari para juri? Kalau seandainya masih ada nanti cabang lomba ini lagi kan bisa nih di-searching oleh para calon-calon peserta. Sebenarnya kalau bicara pertanyaan tersulit,
di kategori berdedikasi adalah sulit apabila kita tidak melakukannya. Kalau kita melakukan nggak sulit karena kita hanya menjelaskan apa yang kita lakukan. Jadi kemarin Oke. itu Pak Sekjen kalau saya nggak silap sampai kami itu kelewatan 20 menit yang harusnya Hmm, sudah habis gitu ya. dikasih Moderator jatah waktu bilang berapa menit kala itu? waktu itu cuma 15 menit. Akhirnya 15 tiga menit. puluh lima menitan akhirnya. Karena Pak Sekjen Kasihkan ngobrol iya, ya. iya. Kita belum selesai nih gitu. Moderator bilang udah gitu, udah. Enggak, nanti dulu gitu gitu. Oke, oke, oke. Jadi saking, nah, apa yang membuat sampai apa pas Sekjen kelewatan 20 menit itu? Yang menjadi penjelasan saya kemarin adalah PKBM itu menjadi ruh untuk desa wisata Kampung Lama. Jadi desa Dene Lama itu menjadi desa wisata sekarang yang kemarin baru dikunjungi Hmm. Pak Sandi. Dan ruhnya itu adalah PKBM. Dasar kegiatannya adalah di PKBM, kemudian meluas dari anak-anak, kemudian kami melibatkan orang tua untuk kami apa ya, kami juga mendampingi ibu-ibu untuk kegiatan vokasi, kemudian akhirnya desa melihat itu dan membuat sebuah wisata, agrowisata Paluh Naga namanya. Jadi Paluh Naga itu adalah cerita rakyat yang sebenarnya disusun oleh pimpinan kami juga. Dia yang menulis apanya ceritanya Hmm. itu gitu dari Baik. desa. Jadi itu poin utama yang kemudian membuat para juri benar-benar tertarik nih. Iya. Oke. Jadi pendidikan kesetaraan yang akhirnya menghantarkan kesejahteraan untuk masyarakat di desa. Oke, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan, menurut Pak Dedi yang keberhasilan dari Ruh Desa Wisata Paluh Naga tadi itu impact terhadap kesejahteraan masyarakatnya bisa secara detail lagi nggak dijelaskan? Jadi setiap Sabtu dan Minggu kita kan Mhm. cuman ada hamparan ya, hamparan sawah. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu ibu-ibu dari peserta didik itu jualan di agrowisata. Oke. PTPN namanya. PTPN itu Pekan Sarapan Tradisional gitu ya. Pekan apa? Terapan? PTPN Pasar Tradisional Oh, Paluh Naga. pasar, Pasar. pasar tradisional. Oke. Nah, Luar jadi biasa. Saya udah nggak tahu mulai dari mana untuk mengamati tiru dan modifikasinya ya, karena banyak sekali dari kafe bacanya, dari permainan tradisionalnya, kemudian dari teknik merekrut relawannya, kemudian ada desa wisata. Desa wisata itu di launching tahun 2022 juga, di 2020 2020 saat corona, iya. saat saat pandemi ya. Oke, saat pandemi dan berhasil sampai dengan sekarang dan ini hebat hebat sekali menurut saya karena eh gini, ibaratnya PKBM lingkaran ini berbuat saja yang terbaik tanpa tanpa ada visi misi yang kemudian wah, tapi ternyata justru karena berkilauan justru dilirik nih sama dinas pendidikan, dilirik Sama sama dinas desa pariwisata dan ya kemudian semua bisa terus. semua dinas juga. Iya, jadi terus saling berkolaborasi dan memberikan manfaat. Nah, apakah ada yang lain selain PTPN? eh Selain PTPN kita kan emang jadi di hamparan itu kan untuk konsepnya kan sarapan ya, sarapan. Mhm. Jadi di situ ibu-ibu hampir 30 pedagang makanan tradisional mereka jual di hamparan sawah itu. Itu PTPN tadi, kemudian kafe baca, kemudian rumah produksi. Akhirnya bapak-bapak juga membuat kerajinan tangan untuk dipasarkan di agrowisata. Oke, jadi ini Biasanya anaknya kalau sekolah, pengunjung ibunya jualan, bapaknya kerja. Jadi kolaborasi pendidikan keluarganya juga dapet ya. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini sebenarnya PTPN ini ide dari si ibu-ibu tadi yang daripada nganggur mereka jualan, nawarin ke PKBM atau PKBM yang buka program PTPN. kebetulan orang-orang yang ada di PKBM, khususnya pimpinan kami itu menjadi direksi BUMDesnya. Jadi badan usaha milik desa lah Hmm, yang I menjadi see. ini ya, menjadi apa ya, manajemen untuk Yes. ini perlu ini gitu. Kita butuh ini, kita butuh jual. Oke, nah bapak-bapaknya ini memang punya kreativitas untuk membuat kerajinan tangan atau dilatih oleh desa, dilatih oleh PKBM atau seperti apa?
Dilatih, dilakukan pendampingan dari Hmm. dinas ini kan, dinas koperasi, kemudian datang untuk melatih bapak-bapak di situ. Jadi kita itu di situ kan banyak apa ya, tempurung ya, dari kelapa, Oke. kemudian Mhm. lidi. Jadi kalau untuk yang sering dibuat itu kerajinan tangan dari tempurung, kemudian lidi, lidi dijadiin piring gitu gitu. Oke, Kak Dedi, terima kasih banyak ilmunya. Apakah ada lagi yang ingin Kak Dedi sampaikan atau Kak Dedi tampilkan yang belum saya tanyakan, yang belum saya tampilkan? Disilahkan. Nanti kayak kalau saya jelaskan semua nggak ada yang datang ke lingkaran. Wah, pinter juga nih strategi marketingnya. Kayaknya MA ini ya, Master Ekonomi Eh, ini. Mungkin informasi sedikit. Kebetulan kemarin kita baru rapat ya dengan eh, pengurus Sumut, kemudian Deli Serdang untuk forum tutor. Insya Allah kita akan melakukan pelantikan Deli Serdang tuh di bulan 2 ini. Jadi kebetulan Dinas Pendidikan karena adanya program dari Astina terkait dengan apresiasi tutor ini, mereka akhirnya melihat, sekarang sudah melihat, oh ternyata ada tutor gitu ya, selain guru ada tutor gitu. Jadi akhirnya kita mau dilantik di bulan 2 dan saya salah satu direkrut sekarang menjadi pengurus di kabupaten. Nah, di bulan 2 kita akan dilantik dan insya Allah di tahun ini juga kita akan mengadakan festival kesetaraan, festival pendidikan kesetaraan. Wow, kalah dong Astina ya. Ya, dan itu insya Allah katanya kemarin dianggarkan sama Dinas Pendidikan langsung. Wow. Aduh, semangat banget nih saya pengen wawancara ininya, dinasnya. Biar bisa menginspirasi kan daerah-daerah lain ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Dedi. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah berusaha berdedikasi dengan baik untuk pendidikan kesetaraan. Luar biasa. Ini sebenarnya totalitas ya, total tanpa batas untuk mempersembahkan yang terbaik untuk pendidikan kesetaraan. Baik, mungkin itu saja 50 menit perbincangan saya dengan Pak Dedi yang tidak terasa karena memang konsep-konsep idenya sangat menarik dan Pak Dedi boleh dong dibagi closing statement-nya, mungkin motivasi untuk tutor hebat di seluruh Indonesia agar gimana bisa apa ya terus berdedikasi meskipun mungkin imbalannya tidak seberapa, tantangannya begitu berat. Kemudian banyak sekali lah kalau seandainya harus dijabarkan tantangan dari tutor kesetaraan, tapi kenapa bisa nih para relawan aja benar-benar memiliki dedikasi yang baik. Silahkan Pak. Iya, apa ya, untuk semua kita para tutor pendidikan kesetaraan seluruh Indonesia, eh, semua kita adalah berdedikasi, semua kita adalah baik dan apa ya, kebaikan itu menular dan semoga kita adalah virusnya. Kita tuh virus kebaikan sebenarnya. Jadi Amin. untuk teman-teman tutor di seluruh Indonesia tetap semangat mengajak dan mencari anak-anak yang membutuhkan pendidikan di wilayah kita masing-masing. Yakinlah eh, kita kalaupun misalkan kita tidak terbayarkan dengan apa namanya dengan nilai-nilai yang eh, lebih kepada finansial, tapi akhirnya kita akan dibayar eh, nanti untuk menjadi bekal kita semua. Saya ingin mengutip dari buku kami nih. Ini ada buku kami nih. Nah, Wah, karena biru jadi nggak ketutupan. Itu ya, buku apa Kak? ini buku judulnya Anak-anak Lingkaran. Jadi Itu anak-anak, hasil karya PKBM, anak-anak di situ. ya kebetulan yang nulis tuh langsung pimpinan PKB. Sendiri? Iya, Atau kalau sendiri, oke iya, baik. iya. Boleh dong dipromosiin nih. Berapa harganya kalau seandainya tutor hebat seluruh Indonesia mau beli kemana kemana silahkan. Boleh jadi ruang promosi. Biasanya kami kalau orang beli itu harus datang ke Oh, tempat. harus datang langsung ke Deli Serdang ya? Iya, ke Oh, PKB. saya Ya, harus pulang baru kampung nih. baru kami kasih. Kemarin kemarin Pak Cecep ya dari Iya, apa juga udah datang. keaksaraan. Iya, ke tempat kami udah datang kami kasih buku terminal kan Hmm. di tempat kami. Jadi itu benar-benar oleh-oleh otomatis. Iya, ini oleh-oleh. Oh,
Baik, sangat menarik sekali ya. Iya, ada chapter ke-16 di buku ini yang kurang lebih bunyinya, jika engkau bukan seorang pecinta, jangan pandang hidupmu adalah hidup. Sebab tanpa cinta, segala perbuatan tidak akan dihitung pada hari perhitungan nanti. Tiap waktu yang berlalu tanpa cinta akan menjadi wajah yang memalukan di hadapannya. Ya, terima kasih, Luar Gus. biasa. Sangat terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami. Eh, Terima kasih sekali lagi, terima kasih dan terima kasih. Oke. Ya, kembali kasih untuk Pak Dedi PKBM Lingkaran yang ada di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sangat membuat apa ya, wah sangat terilhami lah, sangat banyak yang patut diambil, dipelajari, menjadi ibrah di percakapan podcast episode 52 ini. Semoga nantinya jika ada tutor hebat, lembaga manapun di Indonesia yang berhasil menerapkan, meniru, memodifikasi apa yang sudah diterapkan oleh Kak Dedi dan teman-teman pengelola dan sebagainya yang ada di Deli Serdang itu mengalir pahala yang sama untuk Kak Dedi dan teman-teman di sana ya. Terima kasih banyak. Tadi saya mendapatkan quote bahwa kita semua dilahirkan di dunia ini sebagai relawan, relawannya ya. Kemudian kita ini adalah virus kebaikan. Kalau kita udah jadi relawannya Tuhan kita, terus kemudian kita adalah virus kebaikan, tidak ada alasan untuk kita tidak berdedikasi dengan sangat baik. Itu ya Kak Dedi ya. Terima kasih banyak. Kita tidak mau tentunya menjadi tutor kesetaraan yang nanti tampil di hadapan Tuhan kita dengan wajah yang malu karena hidup tanpa cinta kepadanya. Baik, wah luar biasa, sangat romantis sekali penutupan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak. Semoga virus-virus kebaikan, virus-virus cinta terus mengalir karena kebaikan itu menular dari Deli Serdang ke seluruh pelosok Indonesia. Tutor bangkit memperkokoh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya Kak Dedi ya. Saya mau pamit cepet-cepet.